Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa tersebutlah kita bisa hadir di sini untuk melakukan kegiatan pemetaan aset modal dan sumber daya sekolah SMA 4 ini sesuai yang kita harapkan. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat jasa beliau kita bisa menikmati kehidupan yang serba terarah, meninggalkan zaman jahiliyah menuju zaman terang-terang sesuai dengan arahan yang ada di kitab kita yaitu Al-Quran. Langsung saja kita melanjutkan kegiatan ini, di mana kegiatan ini yaitu diseminasi dan pemetaan program sekolah terkait dengan aset sekolah atau modal atau sumber daya sekolah. Tapi sebelumnya izin kami kepada Bu Erni selaku kepala sekolah setempat untuk menyampaikan pengantar terkait dengan kegiatan ini. Pada Bu Erni mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak tokoh masyarakat, perwakilan orang tua, Bapak Ibu wakil, Bapak Ibu tenaga administrasi dan Bapak Ibu guru serta anak-anak yang hebat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dikaruniai sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu membahas masalah yang sangat urgen sekali untuk SMA Negeri 4 ini, yaitu kekuatan apa untuk membangun di SMA Negeri 4 ini. Hari ini nanti kita semua akan didampingi oleh calon guru penggerak yang hebat, yang mana nantinya bisa memprogramkan dan bisa mengimplementasikan di SMA Negeri 4 ini utamanya sumber daya yang berhubungan dengan aset. Sekolah pada umumnya adalah utuh, tidak bisa dipisah-pisah antara sumber daya manusia dengan sumber daya lingkungan dan sumber daya yang lain berupa dana pendukung. Itu semuanya adalah utuh dan penting, sehingga tanpa ada satu daya dukung dari salah satu sumber maka sekolah ini tidak akan bisa berjalan sebaik-baiknya. Sehingga hari ini nanti kita akan memetakan kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki di SMA Negeri 4 ini untuk bisa menjalankan visi dan misi sekolah kita. Tidak ada satupun sumber daya yang tidak akan kita bahas. Kemudian apabila nanti mohon berkenan dari perwakilan orang tua, dari tokoh masyarakat, dan dari Bapak Ibu wakil dan Bapak Ibu guru, dan juga anak-anak yang hebat, masukan-masukan untuk SMA Negeri 4 akan lebih top, lebih berjaya lagi. Dengan cara memetakan kekuatan dari sumber daya yang ada di sekolah, atau bahasa dari CGP-nya adalah pemetaan sumber daya yang berupa aset. Kita semua yang ada di sini adalah aset. Aset yang bisa dikembangkan, yang bisa diupayakan
dengan tujuan satu, yaitu untuk mencapai visi dan misi sekolah. Sehingga SMA Negeri 4 terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, sehingga dari pemetaan sumber daya hari ini bisa dijadikan pijakan untuk pengembangan sekolah di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada CGP yang hebat yang nantinya akan memberi nuansa yang beda dan memberi masukan-masukan terhadap perkembangan di sekolah kita ini. Demikian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Ibu Erni Prasetyawati atas sambutan yang diberikan. Berikutnya mungkin ada beberapa sambutan yang bisa diberikan bagi kami kepada Bapak Agam Basuri selaku tokoh masyarakat yang mungkin bisa sharing pengalaman yang bisa saling berbagi. Dipersilakan untuk Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi berkaitan dengan sumber daya, ada beberapa yang sepertinya kurang diperhatikan. Sementara ini sepertinya sumber daya yang utama adalah dari modal. Kalau modal cukup, semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Tetapi di balik modal yang sudah terbiasa itu sebetulnya ada modal juga yang sangat kuat. Yang SMA 4 sudah pernah melakukan dan melaksanakan di kegiatan minggu yang lalu sebelum puasa, yaitu perayaan B5. Coba Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di inventarisasi lagi berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau itu menggunakan biaya dari sekolah. Ternyata dengan cara tersebut semuanya bisa dilakukan. Nah, ini yang mungkin nanti di dalam prakarsa perubahan itu harus dilakukan. Harus dimulai dari mana? Pernah ada satu singkatan yang disebut dengan BAJYA, bagian, bagja. Jadi B-nya itu dimulai dari buatlah pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kemudian A-nya itu ambil pelajarannya. Jadi setelah buat pertanyaan, ambil pelajarannya. Kemudian gali mimpinya, mau dijadikan seperti apa, mau apa. Kemudian jabarkan rencananya. Jadi setelah mimpi ini rencananya apa saja. Kemudian terakhir adalah atur eksekusinya. Eksekusinya mau seperti apa. Ini salah satu contoh aset yang dimiliki oleh sekolah yang berada pada semua warga. Salah satu contoh dari guru, siapa yang punya ban bekas, itu adalah bagian dari aset yang sebelumnya tidak masuk di RKS, tapi itu aset. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Agam Basuri selaku tokoh masyarakat yang telah memberikan ide-ide sejarahnya terkait dengan pengalaman yang pernah terjadi
akan kami tampilkan 2 video. Video pertama tentang jenis-jenis aset. Video kedua tentang penerapan eksekusi aset di lapangan terkait dengan program kerja kita yang mungkin sudah kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan. Oke, silakan ditampilkan untuk video pertama. Ya, ini. Silakan play. Sekolah sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum kita membahas sekolah sebagai ekosistem, mari kita pahami definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah, kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, staf atau tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengawas sekolah, yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah, diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, kita lanjutkan video yang kedua. Video kedua ini adalah perbandingan jika sekolah tidak menerapkan pendekatan paradigma berpikir aset dan jika sekolah menerapkan pendekatan paradigma berpikir aset atau kekuatan sumber daya yang ada. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, Ya. kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya.
Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup, Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Gimana? Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6. Sebagai pengurusnya, nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini, Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas, Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa, Bu. Nah, untuk aula, itu kalau Pak Puji bisa, Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah, Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga, Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa, Bu. Terus pita itu ada, Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan, Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide, Bu. Untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumbai-rumbainya. Dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala, kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau mau sedikit repot sih, kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang mewarnai. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa, Bu, itu, Bu. Mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Baik, terima kasih atas penyampaian video yang telah ditampilkan. Barusan kami menyampaikan dua video. Yang pertama terkait dengan apa itu aset, yang terdiri dari aset biotik dan abiotik. Kemudian yang kedua, ini adalah gambaran implementasi tentang 8 paradigma berpikir pendekatan aset. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan implementasi pemetaan aset ini akan ada 2 hari. Yang pertama hari ini kita akan
sebagai bentuk kolaborasi dan komitmen bersama dan penyamaan persepsi. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan aktivitas yang kemarin sudah dilakukan. Silakan. Mungkin ada perwakilan siswa yang mungkin mau bertanya. Silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman telah memberi saya kesempatan untuk berbicara dan menanyakan sesuatu tentang aset modal utama. Yang ingin saya tanyakan adalah di SMA Negeri 4 Kota Probolinggo ini terdapat program sekolah penggerak dari kelas 10, yaitu acara proyek Suara Demokrasi, di mana acara tersebut mencari MPK atau Majelis Perwakilan Kelas yang dipilih khusus dari voting teman-teman kelasnya di SMA Negeri 4 Kota Probolinggo. Bagaimana jika MPK kelas yang dipilih secara khusus dari voting masyarakat SMA Negeri 4 Kota Probolinggo tersebut dapat menjadi atau masuk ke dalam organisasi OSIS dan MPK di Kota Probolinggo, SMA 4 Kota Probolinggo tersebut, Pak. Karena agar meminimalisir jika ada dispensasi untuk acara-acara tertentu, sehingga tidak banyak anggota kelas yang dispensasi atau keluar kelas untuk acara tertentu yang menghambat siswa-siswi untuk belajar di dalam kelas. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, kalau boleh kami simpulkan, itu pertanyaannya terkait dengan bagaimana tindak lanjut terkait MPK kelas 10 yang kemarin dipilih melalui proses pemilihan kelas yang difasilitasi melalui proyek profil pelajar Pancasila Suara Demokrasi. Nah, bagaimana untuk mengembangkan potensi anak-anak ini yang sudah terpilih. Kelas 10 kan sudah dipilih perwakilan MPK-nya. Sedangkan Tria sendiri adalah ketua MPK organisasi SMA 4 Probolinggo. Mereka adalah anggota MPK perwakilan kelas. Nah, yang perlu kami tekankan di sini adalah pendekatan berbasis aset, di mana melalui proses proyek tersebut itu ada perubahan sistem yang lebih baik. Kalau sebelumnya MPK itu cukup diwakili oleh ketua kelas. Nah, sekarang mulai tahun kemarin, tahun ini maksudnya di awal tahun ini, itu sudah melalui proses suara demokrasi kelas, melalui pemilihan yang dikelola sendiri oleh kelas dan berdasarkan suara kelas sendiri. Nah, ini adalah salah satu bentuk kelebihan kita. Jadi MPK atau Majelis Perwakilan Kelas itu benar-benar beranggotakan anak-anak yang dipilih. Ini kelebihan yang pertama. Ya, kelebihan kita. MPK biasanya hanya pendamping saja dari OSIS. Nah, di SMA 4 ini menjadi aset, di mana suara-suara siswa sudah terwakili oleh anak-anak yang dipilih. Ini kata kuncinya. Jadi anak-anakku, terutama ketua MPK dan ketua OSIS, Alvinal dan Ria, manfaatkan anak-anak ini. Anak-anak ini sudah pilih, berarti punya kelebihan. Manfaatkan anak ini, silakan sering diajak kolaborasi, sering diajak kerjasama untuk mewujudkan student agency, program kerja sekolah berdasarkan suara mereka. Jadi Tria selaku ketua MPK silakan merangkul mereka untuk ditanya, sharing terkait agenda yang sudah berjalan atau agenda yang akan berjalan. Karena
lisan dari masuk ke pengurusan OSIS. Maksudnya kan begitu, sehingga anak-anak pada saat pembelajaran, pada saat waktu ada kegiatan itu tidak terlalu banyak meninggalkan jam pembelajarannya. Kita kembalikan kepada struktur organisasi di suatu sekolah. Struktur organisasi di suatu sekolah itu yang ada adalah OSIS. OSIS yang sudah ada ART-nya. Kemudian untuk LPK itu adalah perwakilan untuk penghubung informasi secara cepat antara kebijakan sekolah dengan siswa. Jadi kedudukannya berbeda. Sedangkan kalau OSIS adalah mengorganisasi semua kelompok-kelompok organisasi yang ada di dalam sekolah tersebut. Seperti sebetulnya kalau di sekolah kita itu misalkan ada KIR, nah itu sebetulnya ada di bawah OSIS naungannya. Seperti di pencinta alam itu juga ada di OSIS. Kalau LPK itu adalah struktur garis hubungannya itu adalah secara langsung untuk menerima secara langsung kebijakan dan informasi sekolah yang khususnya itu berhubungan dengan kekurikuluman. Jadi yang berhubungan dengan pembelajaran intrakurikulernya. Sedangkan selama ini untuk LPK itu selalu diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sekolah karena adalah percepatan informasi antara kebijakan sekolah dengan anak-anak. Jadi di situ. Kemudian diharapkan dari informasi LPK itu bisa sampai ke orang tuanya masing-masing. Sehingga garis komando kalau ada di struktur suatu sekolah itu LPK itu garisnya tidak putus-putus, jadi lurus begitu. Ada guru kemudian ada LPK. Kalau yang untuk OSIS itu garisnya putus-putus, garis komandonya. Kalau di struktur bagan sekolah. Jadi itu Pak tambahan dari saya. Mungkin dari tokoh masyarakat yang sudah malang melintang di dunia persilatan pendidikan. Monggo ada tambahan Pak. Iya, kalau dari tokoh masyarakat itu melihatnya hanya bagaimana pelaksanaan pendidikan itu berjalan dengan baik. Jadi semuanya ya diserahkan kepada sekolah. Ya. Jadi otonomi dari sekolah itu melaksanakan, tinggal tokoh masyarakat itu mendampingi atau mensupport. Jadi apa-apa yang diperlukan, saya kira itu saja. Terima kasih. Mungkin ada teman lagi? Cukup ya? Oke. Kalau sudah, alhamdulillah, sepertinya Bapak Ibu dan anak-anak sudah selesai menuliskan hasil pemetaan aset modal sumber daya sekolah. Kita akan memasuki di agenda kedua, yaitu menyampaikan hasilnya kepada forum dan mungkin akan ditanggapi oleh bagian yang lain, sehingga akan menguatkan dan saling mengisi satu sama lain. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan aset deskripsinya, silakan. Orang tua mungkin, silakan. Tinggal baca saja, tidak usah malu-malu. Iya, dibaca yang ini aja. Iya. Dibaca hasil. Ya. Silakan. Orang tua dari kelas berapa? Oh, 12 bahasa. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua
murid dari kelas 12 bahasa. Hasil pemetaannya yang pertama yaitu mengenai lingkungan yang rindang. Jadi dampaknya murid itu dalam pembelajaran akan merasa sejuk mau di dalam kelas atau di luar kelas. Jadi mereka bisa melaksanakan pembelajaran di luar kelas, di masjid atau di gazebo seperti itu. Untuk relevannya hubungan dengan kebutuhan visi misi sekolah yaitu implementasi berkarakter Pancasila dan peduli lingkungan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu perwakilan dari orang tua. Mungkin ada tambahan dari yang lain atau menanggapi? Silakan Bapak Akang selaku tokoh masyarakat menanggapi atau menyampaikan Pak? Oh menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kebagian dari pemetaan hasil dari modal budaya dan agama. Yang perlu disampaikan hasil pemetaan bahwa 97% peserta didik di SMA 4 itu beragama Islam. Selebihnya non-Muslim, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu dan Buddha. Nah, berdasarkan komentar tersebut, maka tentunya mayoritas kegiatan itu berada pada kegiatan yang mayoritas juga. Dan dari kegiatan tersebut, sistemnya dari modal ini akan berpengaruh terhadap perilaku di dalam integrasi pembelajaran. Apa dampaknya bagi murid? Karena di dalam dari budaya dan agama itu ada etika dan ada sistem nilai bagi peserta didik. Ini yang perlu diprioritaskan. Sedangkan realisasi dari program yang dia dilaksanakan itu yang mungkin berkaitan dengan etika dan nilai, yaitu pembiasaan dari sebagian besar itu sholat dan memberikan kesempatan bagi non-muslim untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan agamanya. Kemudian pembiasaan 6S ini untuk semuanya, dan kegiatan Jumat bersih, sehat dan berkah ini suatu kegiatan kebersamaan. Apa relevannya dari kegiatan tersebut? Ini nantinya akan dapat mencetak peserta didik yang berkarakter dan tentunya berbudaya lingkungan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hakam selaku perwakilan tokoh masyarakat. Beliau juga menjadi bagian dari piket imam di masjid kami, sehingga tahu banyak terkait dengan kegiatan di SMA. Mungkin ada kelompok aset yang lain mau menyampaikan atau boleh masih tambahan atau masukan sebenarnya sih. Silakan Bu Hoir dari warga kurikulum. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya mohon izin tidak menyampaikan ini, tetapi menyambung dari apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat berkaitan dengan modal yang lain. Memang seperti yang disampaikan 97% warga SMA Negeri 4 dari siswanya adalah beragama Muslim, dan kalau dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari sekitar 70-an tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hanya satu yang beragama non-Muslim. Nah, ini mungkin bisa sharing atau menjadi bahan diskusi nantinya
bagaimana sekolah memfasilitasi beberapa siswa yang beragama non-muslim ini pada saat siswa yang beragama muslim melaksanakan kegiatan yang misalnya sholat gitu. Karena kami ada sholat duha dan literasi Quran yang memang kami pandu dari guru maupun dari sentral. Nah, ini beberapa siswa yang beragama non-muslim, kami kekurangan sumber daya untuk memantau atau mendampingi mereka untuk berkegiatan sesuai dengan agamanya. Nah, ini yang mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi bagaimana sehingga khawatir anak-anak ini merasa tersisihkan, yang lain ada yang menghandle. Kemudian sementara waktu kan memang belajar mereka, nah mengikut sertakan, kami mengikut sertakan dengan sekolah-sekolah yang lain di hari Jumat kalau tidak salah begitu. Tetapi di hari-hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis ini kami belum bisa mendampingi secara maksimal karena itu tadi kembali ke asas sumber daya manusia yang kami kekurangan seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada dari kepala sekolah atau dari bapak ibu yang lain memberikan masukan atau share ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Baik. Yang disampaikan Bu Baik itu tadi menyangkut masalah kebijakan. Jadi kebijakan sekolah nantinya ke depan itu masing-masing siswa yang menganut agama dan keyakinan harus kita beri hak yang sama. Sehingga ke depan kalau kita nantinya akan mengadakan kegiatan mayoritas muslim berjalan atau ramadan atau pesantren atau apapun kemasannya, untuk yang beragama non-Islam nanti kita carikan guru pendamping. Kita kelompokkan, yang Kristen ada berapa anak, yang Katolik berapa anak, yang Buddha berapa, yang Hindu berapa. Kita panggilkan pendamping selain dari guru yang biasa mereka dampingi. Sehingga dengan demikian pada saat anak-anak yang muslim mengadakan kegiatan untuk Ramadan, maka kita menyiapkan 3 tempat untuk agama yang berbeda tersebut dan didampingi dengan waktu yang bersamaan. Jadi itu menyangkut politik sekolah. Sehingga dengan demikian hak-hak keagamaan anak-anak itu bisa kita wadahi, kita bisa juga menyalurkan, dan kebinekaan yang ada di SMA Negeri 4 itu betul-betul terwujud. Sehingga dengan demikian walaupun mayoritas muslim tetapi ada hak-hak tertentu yang harus kita tunaikan kepada anak-anak yang mungkin sekitar 5 anak itu ya. Berapa? 11 anak yang non muslim. Jadi nanti kita settingkan seperti itu. Atau Bu. Terima kasih Bu Eni atas masukannya. Ini mungkin tambahan ya, soalnya saya ingat kegiatan kerohanian. Bagaimanapun juga minoritas itu bukan berarti kekurangan. Minoritas bisa jadi aset kita untuk mengembangkan yang minoritas ini menjadi kegiatan yang seperti apa. Sebagai referensi tahun sebelumnya, ini mungkin referensi untuk proses dan PK ya. Tahun sebelumnya seksi bidang kerohanian ini kan ada yang kerohanian Islam, ada yang non Islam. Kami sangat tersentuh ya. Kami sangat suka melihat di mana mereka berkolaborasi bersama-sama dalam satu panitia antara berbeda agama ini untuk melaksanakan event Semapa Peduli. Nah ini bentuk pemberdayaan
pemberdayaan untuk ikut bersama-sama dalam mengembangkan program sekolah. Bisa dilanjutkan ke program yang lain. Ini hanya contoh saja yang masukkan. Itu tambah. Mungkin kita lanjutkan ya. Ada perwakilan dari siswa mau menyampaikan hasil pemetaannya. Ini berat sekarang gantian final ya. Silakan sebagai perwakilan murid ketua OSIS. Baik, sebelumnya terima kasih izinkan saya untuk menyampaikan hasil dalam lingkungan masyarakat. Jadi kita tidak hanya melulu lantak pada hal yang hanya kita fokuskan, padahal ada lingkungan masyarakat yang bisa kita sinergikan dan bagaimana ini bisa bermanfaat. Karena banyak rata-rata orang kita itu banyak, tapi orang yang memiliki skill itu sedikit. Jadi untuk skill itu bisa dikembangkan lagi. Dari realitanya, di ekstra IPA sendiri ini sudah berjalan. Yang pertama ada ekstra IFC atau Entrepreneur for Culinary. Jadi di ekstra itu bisa mengembangkan jiwa berwirausaha. Kemudian di program sekolah penggerak juga terdapat program berwirausaha, yaitu dengan bagaimana cara kita mengolah, menanam dan merawat agar kita nanti bisa menjadi wirausaha yang baik. Ini nantinya bisa relevan dengan visi sekolah, yaitu berkeunggulan lokal dan global. Jadi selain kita bisa berwirausaha, kita juga bisa mengangkat keunggulan lokal atau kearifan lokal di kota Probolinggo ini agar nantinya Probolinggo bisa dikenal. Seperti contohnya mangga dan anggur. Jadi kita bisa berwirausaha agar mengembangkan kota Probolinggo ini dengan baik. Sekian, terima kasih. Ada tambahan dari Bapak Ibu? Ini saya kira temuan yang bagus ya. Jadi OSIS di sini bisa melihat dan tahu langsung tentang potensi yang dimiliki oleh siswanya, dan terbukti mereka sudah menerapkan jiwa entrepreneurnya dan diwadahi salah satunya di proyek P5 kemarin, luar biasa antusiasnya. Itu sebuah langkah awal. Kita bisa menjadikan event kemarin sebagai momentum untuk mengembangkan program selanjutnya terkait dengan aset sumber daya siswa tentang entrepreneurship, khususnya pengolahan makanan dan minuman. Saya kira bagus. Untuk supaya seimbang dan ambil, tinggal satu ini yang belum menyampaikan, ada di budget. Ada dua ya? Ya silakan. Siapa dulu ini? Ya silakan. Sekalian. Terkait dengan aset finansial. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan ke saya. Dalam hal ini saya mewakili untuk menyampaikan tentang pemetaan dalam modal finansial. Yang pertama adalah memang ada dukungan keuangan dan dukungan aset dari sumbangan partisipasi masyarakat, terutama dari orang tua dan wali murid. Dampaknya adalah berjalannya beberapa program sekolah, terutama program kesiswaan yang sudah diprogramkan oleh OSIS dan MPK. Realitanya bahwa program yang bisa dilaksanakan adalah ada beberapa seperti peringatan Hari Besar Nasional, peringatan Hari Besar Islam, kemudian kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan karakter siswa. Itu semuanya adalah didapatkan dari dukungan keuangan maupun aset dari partisipasi masyarakat, terutama orang tua dan wali murid. Hubungannya adalah dengan relevansi dengan visi misi sekolah, bahwa program kegiatan siswa yang sudah dilaksanakan seperti yang kemarin di kegiatan P5 itu adalah sebagian besar memang murni dukungan finansialnya adalah berdasarkan dari
partisipasi orang tua yang sesuai atau relevan dengan visi sekolah, yaitu berkarakter Pancasila. Dari yang kemarin itu ada 6 dimensi, mungkin dari proyek profil pelajar Pancasila seperti mandiri, gotong royong, semuanya tercermin di situ. Perwakilan guru ya, dan para anggota administrasi bagian aset apa Pak? Modal misi silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin kami perwakilan guru dan Kepala Tata Administrasi SMA Negeri 4 Probolinggo mohon izin menyampaikan hasil pemetaan kami pada aspek modal fisik. Dari hasil pemetaan yang kami analisis bahwa SMA Negeri 4 Probolinggo memiliki aset berupa lahan yang sangat luas, sekitar 25.000 meter persegi, sehingga dengan lahan yang luas ini dampak bagi murid sangat menguntungkan dan sangat memudahkan untuk melakukan proses pembelajaran, baik itu intra, ekstra maupun co-kurikuler. Sehingga dalam realisasi atau realitas program yang bisa dilaksanakan, banyak sekali yang bisa dilakukan untuk keberlangsungan proses pendidikan atau pembelajaran murid, seperti mengasah minat dan bakat murid pada kegiatan ekstrakurikuler pada bidang olahraga dan bidang lainnya, dan juga meningkatkan spiritualitas murid pada kegiatan keagamaan, dan memaksimalkan potensi murid di bidang akademik pada pemanfaatan ruang-ruang seperti ruang laboratorium dan ruang-ruang lainnya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Cukup ya? Oke, ini kita sudah berada di akhir kegiatan. Saya selaku TGP kawan guru gerak yang mengkondisikan kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi luar biasa yang diberikan oleh Bapak Ibu dan anak-anakku, dan mohon maaf sedalam-dalamnya jika telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Tapi kami yakin pertemuan kita sekarang itu mendapatkan sesuatu, mendapatkan paradigma baru yang pasti pemetaan aset ini kita imbangi dengan semangat berpikir positif. Segala hal di sekitar kita, kalau kita melihatnya negatif akan menjadi negatif. Kalau kita melihatnya sebagai potensi yang luar biasa akan menjadi senjata kita, modal dasar luar biasa kita. Sebelum